Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview materi sebelum UTS. Jadi materi-materinya ada dari kelompok 1 mulai dari definisi, jenis-jenis matriks, kesamaan dua matriks, kemudian kelompok 2 operasi aljabar pada matriks, aturan-aturan ilmu hitung matriks, lalu kelompok 3-5 membahas tentang determinan. Untuk kelompok yang pertama, dari segi definisi. Jadi matriks itu sebenarnya kumpulan objek yang nantinya akan kita sebut sebagai entry. Bentuknya berbentuk persegi panjang yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Jadi misalkan saya punya A sama dengan 2, 5, 6, 7. Di sini jumlah barisnya adalah 2. Jumlah kolomnya juga 2, sehingga ordonya adalah barisnya 2, kolomnya 2. Ada matriks 0. Matriks 0 ini adalah suatu matriks yang semua entry-nya 0. Jadi nggak ada yang selain 0, semuanya 0, itu matriks 0. Kemudian untuk matriks baris ini adalah matriks yang jumlah barisnya hanya 1. Kalau jumlah kolomnya terserah, bisa 2, bisa 3, bisa 4, tetapi jumlah barisnya itu cuma 1, maka matriks tersebut dikatakan matriks baris. Kebalikannya, jika jumlah kolomnya yang 1, jumlah barisnya bisa 5, 6, 1, 3, 4, maka matriks tersebut dikatakan matriks kolom. Selanjutnya, matriks persegi. Matriks persegi ini adalah matriks yang ordonya memiliki ordo jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Kalau tidak sama, maka bukan matriks persegi. Nah, dari matriks persegi ini ada yang namanya matriks simetris, matriks diagonal, matriks segitiga. Kalau kita sudah bicara matriks simetris, diagonal, dan segitiga, maka yang kita bicarakan adalah matriks persegi. Jadi tidak ada lagi ceritanya atau pertanyaan, matriks diagonal bisa tidak? Kalau jumlah kolom dan jumlah barisnya tidak sama, tidak bisa. Karena matriks diagonal ini merupakan matriks persegi. Baik, kita bahas yang pertama. Jadi matriks simetris. Matriks simetris ini adalah matriks persegi di mana ketika kita transpose hasilnya akan sama. Jadi saya misalkan punya 1, 2, 3. Sini 0, 3, sini 2, 3, 4, 4. Nah, yang dimaksud dengan transpose di sini, yang menjadi baris akan menjadi kolom, yang menjadi kolom akan menjadi baris. Jadi yang tetap di sini adalah diagonal utama. Jadi diagonal utama ini dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Sedangkan yang dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas itu disebut diagonal samping. Jadi yang diagonal utama ini tetap, atau bisa dikatakan sebagai cerminnya lah. Nah, yang baris pertama itu akan menjadi kolom pertama pada hasil transposnya. Jadi 1, 2, 3 menjadi kolom. Kemudian baris kedua akan menjadi kolom kedua. 2, 0, 4. Baris ketiga akan menjadi kolom ketiga. 3, 4, 3. Kita lihat di sini A itu sama dengan transposnya. Nah, maka bisa dikatakan bahwa matriks A ini adalah matriks simetris. Selanjutnya, untuk matriks diagonal itu tetap yang kita lihat adalah diagonal utamanya. Matriks diagonal itu selain diagonal utama itu nilainya 0. Jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini misalkan, jadi ini boleh ya, terserah apakah ini 0 atau 2. Nah, bagaimana kalau diagonal utamanya juga 0? Maka dia dikatakan matriks 0. Nah, tetapi jika tidak 0 seperti ini, dia disebut matriks diagonal. Selanjutnya, jika diagonal utamanya ini memiliki nilai yang sama, jadi misalnya sama-sama 2, maka ini disebut sebagai matriks skalar. Jadi matriks skalar ini adalah matriks diagonal yang elemen atau entry diagonal utamanya sama. Lebih khusus lagi, matriks identitas yaitu jika entry-nya itu adalah 1. Seperti itu. Untuk matriks segitiga, ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Ini sama, yang dilihat adalah diagonalnya. Jadi kalau matriks segitiga atas, kalau saya, matriks segitiga atas itu yang di atas diagonal utama ini bukan 0.
yang di bawahnya itu 0. Kebalikannya, kalau matriks segitiga bawah, yang di bawah diagonal utama itu tidak 0, sedangkan yang di atasnya itu 0. Seperti itu. Selanjutnya, untuk kesamaan dua matriks ini, yang dibandingkan adalah dua matriks. Nah, untuk membandingkan apakah dua matriks itu sama atau tidak, pertama yang dilihat dari ordonya. Jika ordonya sudah sama, maka kita lihat entry-entry yang seletak. Jika semuanya sama, maka dikatakan dua matriks itu sama. Tetapi jika tidak, maka tidak. Kalau dilihat dari ordonya saja sudah tidak sama, maka kita tidak perlu mengecek entry-entry-nya, karena syarat yang pertama adalah ordonya harus sama. Selanjutnya yaitu materi kelompok 2 terkait dengan operasi aljabar dan aturan-aturan ilmu hitung pada matriks. Untuk operasi sendiri ada penjumlahan dan pengurangan, kemudian ada perkalian. Penjumlahan dan pengurangan, syarat yang pertama sama dengan kesamaan dua matriks. Dua matriks atau tiga matriks atau empat matriks yang dijumlahkan atau dikurangkan itu ordonya harus sama. Nah, kemudian bagaimana operasinya? Operasinya dengan jika ordonya sudah sama, maka penjumlahan dan pengurangan ini dilakukan pada entry-entry yang seletak. Jadi misalkan saya punya A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. B sama dengan 0, 0, 0, 1, 2, 3. Dari segi ordonya, ini berordo 2, 3. Ini juga berordo 2, 3. Dari segi ordonya sudah sama. Kemudian bagaimana operasinya dilakukan? Jadi dilakukan kepada setiap entry-nya. Jadi 1 ditambahkan dengan 0, 2 ditambahkan dengan 0, 5 ditambahkan dengan 0, 3 ditambahkan dengan 1, 4 ditambahkan dengan 2, 6 ditambahkan dengan 3. Makanya kenapa ordonya harus sama? Karena yang kita perhatikan adalah entry-entry yang seletak. Nanti ada contohnya. Untuk perkalian, ada perkalian dua matriks dan ada perkalian terhadap skalar. Untuk perkalian terhadap skalar ini, maka entry-entry-nya semua dikalikan dengan suatu skalar. Jadi misalnya saya punya A, 2, 3, 4, 6. Kemudian saya punya suatu skalar sama dengan 2. Maka yang dimaksud dengan perkalian dengan suatu skalar 2A, yaitu 2 dikalikan A, maka setiap elemen ini, setiap entry-entry-nya dikalikan dengan 2. 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, 6 kali 2, 12. Seperti itu. Ini untuk perkalian dengan skalar. Kemudian untuk perkalian dua matriks, syarat pertama yaitu jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jadi ordo hasil perkaliannya ini adalah jumlah baris pada matriks pertama, kemudian jumlah kolomnya adalah jumlah kolom pada matriks kedua. Nah, ini rumusnya, ini cara mengalihkan dua matriks. Nanti kita akan praktekkan di contohnya. Kemudian terkait dengan aturan ilmu hitungnya. Aturan ilmu hitung di sini terkait penjumlahan dan perkalian. Untuk sifat komutatif hanya ada pada penjumlahan saja. Untuk sifat asosiatif itu pada penjumlahan maupun pengurangan bisa, pada perkalian juga bisa. Nah, ini terkait hukum sifat distributif ya. Jadi misalnya A plus B dikali C, maka dia sama dengan A kali C plus B kali C. Kalau di sini operasinya pengurangan, maka A kali C min B kali C. Seperti itu. Ini terkait dengan perkalian skalar. Jadi jika suatu skalar dikalikan dengan dua matriks yang dijumlahkan atau dikurangkan, maka hasilnya sama dengan perkalian matriks pertama dengan skalarnya, kemudian dioperasikan entah itu plus atau min dengan matriks kedua yang juga dikalikan dengan suatu skalarnya. Jadi K-nya ini sama ya. Ini juga K plus min LA, maka hasilnya KA plus min LA. Jadi kalau plus ya plus, kalau min ya min. Kalau perkalian ini beda dengan operasi penjumlahan dan pengurangannya. Jadi K, jadi suatu skala K ketika dikalikan dengan dua matriks yang dikalikan, maka bisa kita buat A dikalikan skalarnya dulu, kemudian baru dikalikan dengan B.
Begitu juga ketika ada perkalian dua skalar, kemudian dikalikan dengan A, maka kita juga bisa mengalikan L-nya dulu dengan A, baru mengalikan dengan K. Tapi ini jarang sih, biasanya kan kita langsung saja dikalikan saja dulu skalarnya, sehingga kita bisa mengalihkan setiap entry-entry di matriks A dengan hasil perkalian skalarnya ini. Baik, ini contohnya. Jadi kita punya A plus B, B plus A min B, B min A kali B, B kali A. Pertama, ini A plus B. Jadi setiap entry yang seletak ditambahkan. Min 4 ditambah 0, min 4. Min 5 ditambah 10, 5. 9 ditambah 5, 14. Min 2 ditambah min 16, min 18. Selanjutnya 16 ditambah min 11, 5. 3 ditambah 15, 18. 6 ditambah min 5, 1. Min 4 ditambah 3, min 1. 1 ditambah 4, 5. Lanjut ke B plus A, sama elemen-elemen yang seletak, entry-entry yang seletak itu ditambahkan. Jadi 0 ditambah min 4, min 4. 10 ditambah min 5, 5. 5 ditambah 9, 14. Min 16 ditambah min 2, min 18. Min 11 ditambah 16, 5. 15 ditambah 3, 18. Min 5 ditambah 6, 1. 3 ditambah min 4, min 1. 4 ditambah 1, 5. Kita lihat seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa A plus B itu sama dengan B plus A. Kemudian lanjut ke A min B. Konsepnya masih sama, yaitu elemen-elemen yang seletak, entry-entry yang seletak itu dioperasikan dengan pengurangan. Jadi min 4 dikurangi 0, min 4. Min 5 dikurangi 10, min 15. 9 dikurangi 5, 4. Baris kedua juga seperti itu. Min 2 dikurangi min 16, maka hasilnya 14. Min kali min plus ya. Kemudian 16 dikurangi min 11, hasilnya 27. Selanjutnya 3 dikurangi 15, min 12. Bawahnya 6 dikurangi min 5, hasilnya 11. Min 4 dikurangi 3, min 7. Kemudian 1 dikurangi 4, min 3. Mari kita lihat untuk B min A. Jadi 0 dikurangi min 4 jadinya plus 4. 10 dikurangi min 5 jadinya 15. 5 dikurangi 9, min 4. Min 16 dikurangi min 2 jadinya min 14. Kemudian min 11 dikurangi 16, min 27. 15 dikurangi 3, 12. Min 5 dikurangi 6, hasilnya min 11. Kemudian 3 dikurangi 4, dikurang 3 dikurangi min 4, hasilnya 7. 4 dikurangi 1, 3. Kita lihat bahwa hasilnya tidak sama. Kita bisa mendapatkan A min B itu sama dengan min dikalikan B min A. Jadi kalau B min A ini kita kalikan dengan suatu skalar min 1, maka hasilnya sama dengan A min B ini. Kita lihat di sini 4 dikalikan min 1, min 4, 15 dikalikan min 1, min 15, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, yaitu perkalian dua matriks A dikalikan B, yang kita lihat untuk entry baris pertama, kolom pertama, maka kita perhatikan baris pertama matriks pertama dengan kolom pertama matriks kedua. Nah, masing-masing ini kita kalikan, lalu kita jumlahkan. Jadi min 4 dikalikan 0, 0 ditambah min 5 kali min 16, 80 ditambah 9 kali min 5, min 45. Nah, sehingga hasilnya 35. Lanjut, kita selesaikan untuk entry pada baris pertama dulu. Baris pertama kolom kedua. Baris pertama matriks pertama
kolom kedua matriks kedua, min 4 kali 10, min 40, min 5 kali min 11, 55, 9 dikali 3, 27. Sehingga hasilnya di sini 15 ditambah 27, 42. Lanjut pada baris pertama, kolom ketiga. Min 4 dikali 5, min 20, kemudian min 5 kali 15, min 75. Selanjutnya 9 dikali 4, 36. Ini dan ini min 95, min 95 ditambah 36, hasilnya min di sini min 95 ya, berarti 95, berarti hasilnya min 59. Nah, selanjutnya untuk baris kedua kolom pertama, maka yang kita lihat baris kedua matriks pertama, kolom pertama matriks kedua. Jadi min 2 kali 0, 0, 16 kali min 16, min 256, 3 kali min 15, min 15. Sehingga ini kita dapatkan min 271. Lanjut pada kolom kedua, min 2 kali 10, min 20, 16 kali min 11, min 176, kemudian ditambah 3 kali 3, 9. 9 dengan min 20, sisa min 11, min 11 dengan ini min 187. Yang di sini min 187. Lanjut, 2 dikalikan 5, min 10, 16 dikalikan 15, 240, 3 dikalikan 4, 12. Ini menjadi 2, sehingga hasilnya 242. Selanjutnya baris ketiga. Baris ketiga, kolom pertama. Ini 0, 6 kali 0, 0. Kemudian min 4 kali 16, 64, kemudian 1 dikali min 5, min 5. Nah, ini hasilnya 59. Lalu kita bergerak ke kolom kedua, ini hasilnya 60, kemudian ini min 4 kali min 11, 44, lalu 1 kali 3, 3. Ini hasilnya 104 tambah 3, 107. Lanjut, terakhir yaitu kolom ketiga. Nah, pada kolom ketiga ini 6 dikalikan 5, 30. Kemudian min 4 dikalikan 15, min 60. 1 dikalikan 4, 4. 30 dengan min 60 ini min 30. 30 ditambah 4, min 26. Perkalian A dan B selesai. Selanjutnya perkalian B dan A, jadi dibalik B dikalikan A. Maka untuk entry pertama, kolom pertama yang kita perhatikan baris pertama matriks B dengan kolom pertama matriks A. Jadi dibalik, 0 dikalikan min 4, 10 dikalikan min 2, lalu 5 dikalikan 6. Kita lihat di sini hasilnya di sini 0, 10 kali min 2, min 20, kemudian 5 dikali 6, 30, sehingga di sini hasilnya 10. Lanjut pada entry baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua, jadi 0 dikali min 5, 0, 10 kalikan 16, 160, kemudian ditambah 5 dikalikan min 4, min 20, sehingga hasilnya 140. Lanjut pada kolom ketiga, 0 kali 9, 0, 10 kali 3, 30, lalu 5 dikalikan 1, 5, sehingga hasilnya di sini 35. Selanjutnya untuk entry baris kedua, maka yang kita perhatikan baris kedua matriks B. Lalu untuk kolom yang pertama kita perhatikan kolom pertama matriks A. Jadi min 16 kali min 4, 64, min 11 kali min 22, 22, 15 dikali 6, 90. Ini menjadi 86, 86 ditambah 90, 176. Kemudian
kita pindah ke kolom kedua. Min 16 kali min 5, 80, lalu ditambahkan 11, min 11 kali 16, min 176, lalu yang terakhir 15 dikalikan min 4, yaitu min 60. Ini menjadi 20, sehingga sisanya min 156. Lalu kolom ketiga, min 16 kali 9, 144, min ya. Kemudian min 11 dikalikan 3, min 33, lalu 15 dikalikan 1, 15. Di sini 144 ditambah 33, 177 dikurangi 15, sehingga ini min, sehingga kita dapatkan min 162. Min 162. Nah, sekarang kita sampai di baris ketiga. Baris ketiga, matriks B. Untuk kolom pertama, matriks A, min 5 kali min 4, 20, 3 kali min 2, min 6, 4 kali 6, 24, 44 dikurangi 6, 38. Selanjutnya, kolom kedua, min 5 kali min 5, min 25, min 5 kali min 5 sama dengan 25, 3 dikalikan 16, 48, kemudian 4 dikalikan min 4 sama dengan min 16. Min 16 dengan 25 ini 9, kemudian ditambahkan 48 menjadi 57. Terakhir, baris ketiga, kolom ketiga, min 5 kali 9, min 45, 3 dikalikan 3, 9, 4 kalikan 1, 4, min 45 dengan 4, min 41, min 41 ditambah 9, min 32. Kita lihat bahwa A kali B itu tidak sama dengan B kali A, sehingga hukum komutatif di sini untuk perkalian tidak berlaku. Selanjutnya, ini materi terkait determinan. Determinan ini syarat yang pertama adalah di matriks mempunyai determinan jika matriks tersebut berbentuk matriks persegi. Kalau bukan matriks persegi, maka tidak bisa. Nah, determinan ini dia bentuknya skalar. Jadi, jika kalian mencari determinan suatu matriks persegi, maka hasilnya adalah skalar, bukan matriks juga. Terkait sifat-sifat matriks, sifat yang pertama ini menyatakan bahwa determinan dari suatu matriks itu sama dengan determinan dari transposnya. Jadi, meskipun kalian transpos matriks tersebut, determinannya akan tetap. Kemudian, untuk perkalian, determinan dari hasil perkalian dua matriks itu sama dengan kalian mencari determinan masing-masing matriks kemudian dikalikan. Jadi, determinan matriks A dikalikan dengan determinan matriks B. Itu sama saja. Jadi, terserah kalian apakah kalian mau mencari determinan matriks masing-masing dulu atau mau mengalihkan dua matriks dulu baru dicari determinannya. Selanjutnya, jika matriks persegi itu adalah matriks diagonal ataupun segitiga ini baik yang atas maupun bawah, maka cara mencari determinannya cukup dengan mengalihkan entry-entry yang ada pada diagonal utama. Jika ada matriks yang baris atau kolomnya itu 0, maka determinannya 0. Jadi misalkan saya punya A sama dengan 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini baris pertama ini 0. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa determinannya adalah 0. Yang kedua, jika ada dua baris yang sama, maka determinannya juga 0. Jadi misalnya di sini seperti ini. Nah, baris kedua dan baris ketiga ini sama, maka dia sudah pasti determinannya 0. Ini juga berlaku untuk kolom. Selanjutnya, sifat determinan yang 3 ini akan kita gunakan untuk reduksi baris. Jadi, jika ada perkalian baris dengan suatu skalar K, maka kita bisa mencari determinannya dengan mengeluarkan skalarnya tersebut. Lalu untuk pertukaran baris, maka kita akan mengalihkan dengan min 1. Lalu operasi ini terkait operasi baris elementer, yaitu jika ada suatu baris, kemudian kita tambahkan dengan perkalian suatu skalar dengan baris yang lain, maka determinannya akan tetap. Meskipun nanti matriksnya berubah, tetapi determinannya akan tetap.
metodenya, yang pertama ini aturan Sarus. Aturan Sarus ini untuk ordo 2x2 dan 3x3. Untuk 4x4 memang ada, tetapi kalian harus hafal rumus-rumusnya seperti apa. Jadi saya tidak menyarankan untuk 4x4 menggunakan aturan Sarus. Jadi aturan Sarus ini lebih baik digunakan untuk ordo 2x2 dan 3x3. Sedangkan ekspansi kofaktor ditentukan dulu berdasarkan baris atau berdasarkan kolom. Jika berdasarkan baris yang mana, kolom yang mana, sehingga kita tidak perlu mencari semua kofaktornya. Nanti kita praktekkan bagaimana ekspansi kofaktor ini. Untuk reduksi baris, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menggunakan 3 sifat ini. Untuk membentuk suatu matriksnya itu menjadi matriks diagonal atau matriks segitiga. Kalau matriks diagonal akan terlalu panjang operasinya, maka kita akan bawa menjadi matriks segitiga, entah segitiga atas atau segitiga bawah. Karena apa? Dari sifat determinan tadi, determinan matriks segitiga atau diagonal itu bisa dicari dengan hanya mengalihkan entry-entry diagonal utamanya saja. Seperti itu. Ini contoh yang aturan Sarus. Jadi untuk yang 2x2 dulu, untuk mencari determinannya yang kita lihat yang diagonal utama. Jadi ini entry-entry diagonal utama dikalikan 4 dikali 3, baru dikurangi dengan entry-entry diagonal sampingnya. Jadi 16 dikali 9. Ini min 12, ini 144. Sehingga hasilnya adalah 156. Untuk yang B, ini 3x3 akan lebih mudah jika kita tuliskan dulu 2 kolom pertama di sampingnya. Jadi 0, min 16, min 5. 10, min 11, 3. Nah, cara mencarinya kurang lebih sama dengan yang 2x2. Jadi yang diagonal utama dulu kita perhatikan, baru yang diagonal samping. Yang diagonal utama ini 0 kali min 11 kali 4 perkalian dengan 0 pasti 0. Kemudian 10 kali 15 dikali, ini min ya, dikali min 5 sama dengan min 750. 5 dikali min 16 dikali 3, ini min 80 ditambah min 240. Ini min 5 kali 11 kali 5 min kali min plus 5 kali 11 55, 55 kali 5 275. Ini perkalian dengan 0 0, kemudian ini 4 kali min 16 min 64 kali 10 640, sehingga kita peroleh ini 990, yang ini negatif 0 kurangi 55, 13 kurangi 76, 5 kurangi 2 3, sehingga kita peroleh min 990 ditambah 365. Ini min, ini 5, 8 kurangi 62, 9 kurangi 3 6. Ini sudah determinannya. Ini untuk contoh menentukan determinan suatu matriks menggunakan metode ekspansi kofaktor. Kita tentukan dulu apakah berdasarkan baris atau kolom. Kemudian kalau memang baris-baris yang mana, kolom-kolom yang mana. Di sini saya memilih kolom yang pertama karena entry-entry pada kolom yang pertama ini ada bilangan 0. Ingat, 0 dikalikan berapapun hasilnya 0. Sehingga kita tidak perlu mencari banyak kofaktor, cukup mencari kofaktor baris pertama, kolom pertama, dan baris keempat kolom pertama. Jadi kolom yang saya pilih adalah kolom pertama, sehingga karena di sini sudah 0, kita tidak perlu mencari kofaktornya karena ketika kita kalikan dengan kofaktornya akan menghasilkan 0. Jadi di sini hanya kofaktor baris pertama kolom pertama dan kofaktor baris keempat kolom pertama. Sesuai dengan rumusnya, ini 1 plus 1 dikalikan minornya juga baris pertama kolom pertama. Ini juga min 1, 4 plus 1, M41. Dari sini dulu kita lihat M11 baris pertama, kemudian kolom pertama. Nah, maka yang kita cari adalah yang ini. Jadi matriksnya min 11, 15, 2, 3, 4, 1, min 2, 8, 2. Kalau saya tuliskan dulu, kita bisa menggunakan
aturan seharus di sini. Jadi sini min 11, 3, min 2, 15, 4, 8. Kita perhatikan yang diagonal utama dulu. Maka kita punya ini min 88. Kemudian ini ditambah min 30. Lalu ini 6 kali 8 48 dikurangi diagonal sampingnya. Ini sama ini, kemudian ini dengan ini. Ini 4 kali 2 8, 8 kali 2 min 16. Ditambahkan ini min 88, lalu 2 kali 3 kali 15 ini 90. Sehingga kita peroleh min 88 min 88 ini 0. Ini sisa 18. Lalu dikurangi ini 74. Sehingga diperoleh min ini 6, ini 5. Selanjutnya untuk yang ini kita perhatikan baris keempat kolom pertama. Nah, maka determinan yang kita cari adalah yang ini, min 1 dikali determinan dari min 6 1 1 min 11 15 2 3 4 1. Saya kembali menggunakan aturan seharus, jadi min 6 min 11 3 1 15 4. Sehingga kita peroleh min 1 dikali diagonal utamanya dulu, ini min 90, kemudian ini plus 6, lalu ini plus min 44 dikurangi yang samping ini 45, kemudian ditambah min 48, lalu ditambah min 11. Sehingga kita peroleh min 90 dengan 6 min 84. Min 84 dengan 44 min 128. Lalu dikurangi 45 dikurangi min 45 ditambah min 48 min 3 tambah min 11 min 14. Sehingga kita peroleh min 1 dikalikan min 128 ditambah 14, sehingga kita peroleh ini menjadi 114 min 114 dikalikan 1, maka dia hasilnya 114. Determinannya adalah perkalian entry dari yang kita pilih. Kita kan memilih kolom yang kolom yang pertama, maka entry dari kolom yang pertama dikalikan dengan masing-masing kofaktornya, lalu kita jumlahkan. Jadi A11 C11 plus A21 C21 ditambah A31 C31 lalu A41 C41. A11 10 dikalikan dengan min 56. Nah, A21 dan A31 ini 0, sehingga hasilnya 0. Kemudian yang di sini 2 dikali 114, sehingga kita peroleh min 560 ditambah 228. Sehingga kita peroleh min ini 2, ini 3, kemudian ini 3. Maka determinan A ini adalah min 332. Selanjutnya dengan metode reduksi baris, seharusnya hasil determinannya sama dengan hasil determinan menggunakan metode ekspansi kofaktor tadi jika matriksnya sama. Tadi kita memperoleh determinannya sama dengan min 332. Pertama kita lihat matriksnya, apakah ada perkalian dengan skalar atau perlukah menukarkan baris. Dari matriks A ini kita lihat ada baris yang merupakan hasil perkalian dengan suatu skalar. Gimana tahu skalarnya skalarnya itu berapa? Maka cara gampangnya adalah mencari FPB-nya. Dari 2, min 2, 8 dan min 2 kita mempunyai
FBB-nya, sehingga kita punya determinan A sama dengan 2 dikali. Karena ini baris keempat, maka baris pertama, 2, dan 3 itu tetap ya. 0, 0, min 11, 15, 2, 3, 4, 1, 2, min 2, maaf. Nah, yang baris keempat ini, karena skalarnya sudah ada di sini, maka baris 4 itu adalah operasinya ya, B4 dibagi K, sehingga 2 dibagi 2, 1, min 2 dibagi 2, min 1, 8 dibagi 2, 4, 2 dibagi 2, 1. Selanjutnya, apakah ada baris yang perlu dipertukarkan? Saya rasa tidak ada, kemudian tidak ada perkalian dengan skalar lagi. Lalu kita tentukan apakah matriks ini akan kita bawa ke matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Kalau kita membawa ke matriks segitiga atas, maka yang akan kita perhatikan terlebih dahulu adalah kolom yang paling kiri, kemudian bergerak ke arah kanan menuju ke yang paling kanan. Kalau kita mau membawa matriks tersebut ke matriks segitiga bawah, matriks segitiga bawah itu yang di atas diagonal utama sama dengan 0, maka yang kita lihat adalah kolom yang paling kanan, kemudian bergerak ke kolom yang sebelah kirinya. Dari sini akan kita bawa matriks ini ke matriks segitiga atas. Jadi ini akan menjadi matriks segitiga atas. Oleh karena itu yang kita perhatikan adalah yang paling kiri, yaitu kolom ke-1. Dari kolom ke-1 ini kita lihat diagonal utamanya ini kan ya. Diagonal utamanya ini kita lihat di bawah diagonal utama pada kolom pertama itu harus 0. Maka di sini sudah 0, di sini sudah 0, tinggal yang B4. Nah, operasinya bagaimana? B4 yang akan kita buat 0 ditambah. Karena ini kolom yang pertama, maka kita operasikan dengan B1. Kemudian 10 ini akan menjadi penyebutnya di sini. 1 ini akan menjadi pengalinya. Jangan lupa dikalikan min. Jadi kalau misalnya di sini min 1, maka dia dikalikan min. Min kali min plus. Berhubung di sini positif 1, maka dia menjadi min 1. Maka matriks yang baru, sehingga yang lain itu tetap karena operasinya hanya baris keempat. Ini 0 karena kita kan memang mau membuatnya 0. Ini 1 plus 10 per 10, 1 dikalikan min 1, min 1, 1 min 1, 0. Selanjutnya di kolom kedua, baris keempatnya min 1 ditambah baris pertamanya min 6 per 10 dikali min 1, sehingga kita peroleh min 1 ditambah 6 per 10. Makanya hasilnya di sini adalah min 2 per 5. Ini kan min 4 per 10. Bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 5, sehingga min 2 per 5. Selanjutnya kolom ketiga. Kolom ketiga ini yang diperhatikan, baris keempatnya 4, baris pertamanya 1, sehingga kita peroleh 4 dikurangi 1/10, yaitu 39 per 10. Jadi di sini 39 per 10. Selanjutnya kolom ketiga. Kolom ketiga, di sini 1, di sini 1, sehingga di sini 1, maka di sini 9 per 10. Sudah. Kalau yang pertama sudah, kita lihat di bawah diagonal utamanya sudah 0, maka kita bergerak ke yaitu kolom kedua. Ini diagonalnya. Ini yang diperhatikan. Kita lihat di bawah diagonal utama itu masih belum 0, maka yang kita buat 0 ada 2 operasi, B3 dan B4. Karena dia berada di kolom kedua, maka baris yang dioperasikan sama-sama B2, sama-sama B2. Min 11 yaitu diagonal utama pada kolom kedua ini ya.
itu akan menjadi penyebutnya di sini. Pengalinya 3, jangan lupa dikalikan min. Pengalinya di sini min 2/5 dikalikan min menjadi 2/5. Oke. Di sini saya hapus. Ini juga saya hapus. Nah, kita selesaikan yang baris ketiga dulu. Ini sudah jelas 0 ya. Yang ini jelas 0. Karena 3 sini min 11 dibagi min 11 1, 3 min 3 0. Nah, selanjutnya baris ketiga kolom ketiga yang kita perhatikan ini dan ini. Di sini 4 ditambah ini 15 per ini 11, ini 3 karena min dibagi min positif ya. Ini sama dengan 4 ditambah 45 per 11. Sehingga hasilnya di sini 4 kali 11 44, 4 tambah 45 89 per 11. Lanjut ke kolom setelahnya, yaitu ini dan ini. B3 nya 1, B2 nya 2, maka kita peroleh 1 ditambah 6 per 11, hasilnya 17 per 11. B3 selesai. Sekarang baris keempat, B4. Sama, di sini sudah baris pasti 0 karena min 2/5, ini min 1, min 2/5, plus 1, min 2/5 ditambah 1 kali 2/5 sama dengan 0. Lanjut, maka yang kita perhatikan ini dan ini. B4 nya 39 per 10, B2 nya 15 per min 11 dikali 2/5 ya. Kemudian ini sama dengan 39 per 10 min kali plus min, ini bisa saya sederhanakan menjadi 6 per 11 sehingga diperoleh berapa ini? 39 kali 11 kemudian dikurangi 60, hasilnya 369 dibagi 110. Lanjut, ini ya yang kita perhatikan. B2 nya 2, ini tetap sehingga diperoleh 4 per 5 kali 11. Sudah, maka ini kita sederhanakan, kita hitung lalu kita sederhanakan. Ini hasilnya 91 per 110. Sudah selesai. B4 selesai. B4 tadi kan kita memperhatikan kolom kedua. Kolom kedua di bawah diagonal utama kolom kedua ini sudah 0, maka kita berpindah ke kolom sebelahnya. Kita lihat di sini ini diagonal utamanya. Nah, kolom ketiga ini yang harus kita buat 0 adalah yang di bawah diagonal utama, yaitu B4 C3 ini. Berarti yang kita mau buat 0 adalah B4 ditambah, karena ini di kolom ketiga maka kita operasikan dengan B3 dibagi, ini menjadi penyebutnya, kemudian ini menjadi 369 per 110. Jangan lupa minusnya. Ini saya hapus agar bisa digunakan lagi. Ini sudah 0, yang ini 89 per 11, yang ini 17 per 11. Nah, yang ini sudah pasti 0. Sudah pasti 0 ya. Yang ini perlu kita hitung. Jadi, kita pindah ke kolom keempat ini, B4-nya 91 per 110. Ditambah, nah ini kan 17 per 11. Per 89 per 11 dikali min 369 per 110. Ini habis
sehingga kita peroleh 91/110 min kali plus min. Ini cari 369 dikali 17, hasilnya banyak nih, 6273 dibagi 89 kali 110, kita peroleh 1826 dibagi 89 kali 110. Ini coba kita sederhanakan, sama ini dibagi 11 itu sama dengan 166 dibagi 89 kali 10. Nah, ini kita bisa bagi dua lagi, ini menjadi 83/89 kali 5. Saya biarkan aja 83 dibagi 89 kali 5. Oke, tadi sudah terakhir ke kolom 3. Nah, sekarang karena di bawah diagonal utama pada kolom ketiga ini sudah 0, maka kita bergerak kolom keempat. Kolom keempat kan kolom terakhir. Nah, di kolom terakhir di bawah diagonal utama itu tidak ada, sehingga sudah tidak ada lagi yang perlu kita operasikan. Maka kita lihat di sini matriksnya sudah berbentuk segitiga atas. Oleh karena itu, sesuai dengan sifat determinan matriks, determinannya itu sama dengan, ini skalarnya tetap ya, 2 dikali entry-entry dari diagonal utamanya saja, yaitu 10 dikali min 11 dikali 89/11 dikali 83/89 kali 55 kali 5. Ini habis, sehingga diperoleh 2. Ini juga habis, 2 dikali 2 dikali min 83 sama dengan, jadi 83 dikali 4 min 332. Selesai. Sama kan dengan metode ekspansi kofaktor. Jadi kalau adik-adik sekalian mempunyai suatu matriks atau ada soal matriks, jika diminta mengerjakan menggunakan ekspansi kofaktor dan reduksi baris, maka hasilnya harusnya sama. Jika tidak, maka ada salah perhitungan. Seperti itu. Silakan jika memang ada yang ditanyakan di grup WA kita seperti biasa. Dari saya itu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.